Jadi pertama saya hari ini di Kebayoran Lama diterima sangat baik oleh RT RW dan juga oleh para pedagang pasar. Jadi ada dua kegiatan yang langsung berturut-turut. Di sana saya mendapatkan banyak hal yang mungkin belum saya dapatkan di tempat lain. Salah satunya adalah permintaan untuk pencegahan tawuran. Kan itu ada di program CCTV yang kita lakukan, termasuk nanti fasilitas publiknya juga kita berikan. Yang kedua adalah di sini rupanya banyak sekali yang orang-orang yang melawan arus lalu lintas. Dan saya akan pelajari, saya akan tertibkan untuk itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah para pedagang pasar tadi, mereka mengeluhkan sekarang ini omsetnya turun. Karena memang ini mungkin karena tekanan ekonomi dunia dan juga mengakibatkan ekonomi lokal yang menurun, mereka minta untuk bisa pemerintah Jakarta membantu permodalan. Maka seperti yang saya sampaikan bahwa kami akan mengalokasikan dana 300 miliar itu untuk seperti ini. Supaya mereka tetap bisa survive karena penyangga utama Jakarta ekonomi itu di UMKM hampir 98,8%. Termasuk tenaga kerja tertinggi ya UMKM. Jadi itulah yang menjadi pikiran saya setelah melihat di lapangan pada hari ini. Itu teknisnya gimana sih Pak? Jadi teknik yang 300 tadi itu merupakan hal yang nanti dikelola oleh apakah bisa secara langsung melalui KUR atau melalui Bank DKI. Jadi yang jelas supaya kita mengajari juga bagi para pedagang bertanggung jawab terhadap itu. Tapi pengalaman saya yang ada ketika pandemi kemarin, dana PEN untuk membantu UMKM ini paling tertib. Mereka rakyat yang di bawah itu rata-rata lebih tertib dibandingkan dengan yang lain. Pak, terkait soal kalau program OKOC atau Jackpreneur ini apa bedanya Pak? Ya, OKOC kan nggak terus-menerus. Sekarang ini kan memang ya mohon maaf bukan mau mengkritisi karena memang selalu di kita itu berganti kepemimpinan, polisinya juga berubah. Termasuk Jackpreneur walaupun sudah jalan tetapi dibandingkan misalnya lah terhadap Jaki pun kalah kan gitu. Sehingga dengan demikian saya yang sudah baik kita teruskan, yang kurang baik kita perbaiki. Itu aja kalau saya. Mas tadi terkait yang rencana warga itu jadi panel CCTV, setelah nanti mereka yang terlibat tawuran terpantau CCTV, penanganan selanjutnya itu ya pertama pasti dilakukan edukasi bagi siapapun yang melakukan itu. Baru kalau ini sudah berulang-ulang nggak bisa disadarkan, ya kita menyerahkan ini kepada aparat penegak hukum untuk supaya dilakukan upaya hukum supaya orang jerah. Tapi saya yakin kalau CCTV ada di mana-mana pasti tawuran itu akan menurun dengan drastis. Mas Pram, dikit soal sarapan gratis, itu rencananya seperti berapa memang teknisnya? Jadi sekarang ini sebenarnya di dana APBD Jakarta sudah ada alokasinya. Jadi bukan hal yang sesuatu yang terlalu baru, ada alokasinya. Hanya memang program ini akan disinergikan dengan program makan siang dari pemerintah pusat. Padahal ini adalah dua hal yang berbeda. Maka kami mengusulkan untuk sarapan pagi gratis. Dananya dari mana? Dananya alokasinya sudah ada. Bahkan kalau saya misalnya dilantik tahun 2025 sudah ada dananya. Maka program ini pasti bisa jalan. Jadi bukan sesuatu yang dari kayangan. Mas tadi kalau program kan makanannya lengkap dari nasi, lauk, sayuran, dan susunan. Kalau sarapan ini menunya? Kalau pemerintah pusat ini kan bertanggung jawab seluruh Indonesia. Pasti problemnya juga beraneka ragam. Di setiap daerah berbeda-beda. Kalau Jakarta ini kan lebih sempit. Ganti setiap waktu, yang penting sehat. Bahwa kemudian akan ada menu tetap nasi uduk ya. Berarti satu anak bisa dapat sarapan dan makan siang? Oh iya. Gitu, Pak? Seporsi berapa Pak? Kami kaji lah, tetapi yang jelas angkanya pasti nggak berbeda dengan untuk makan siang. 15.000. Makan gratis ini setiap hari Mas Pram? Ya tiap hari, tiap sekolah buka. Seperti program makan siang gratis. Mas, yang permodalan 300 miliar tadi itu untuk modal aja atau untuk fasilitasnya gimana? Itu untuk modal membantu UMKM bergerak. Jadi bukan fasilitas untuk infrastruktur, enggak, ini permodalan aja. Oh, jadi
Modal aja. Modal, karena kami menginginkan bisa mendorong UMKM ini survive, dan UMKM ini kan yang terbesar menjadi penyangga ekonomi Jakarta. Termasuk di dalamnya kami yang sudah sampaikan untuk membuka 500.000 lowongan kerja. Kenapa 500.000 lowongan kerja? Karena sampai dengan bulan Oktober kemarin ada 354.000 pengangguran, ditambah 52.000 yang baru di PHK. Jadi kurang lebih ada 400.000. Kalau ada pembukaan 500.000 itu rasional banget dan ada duitnya ada. Pak, ini ada pengusaha warteg mengeluhkan biaya sewa ruko yang terlalu mahal, Pak. Nah, ini mereka menyebut ini membebani para pengusaha karena uangnya itu hanya untuk menutup biaya sewa ruko. Ini bagaimana, Pak? Mungkin kalau saya jawab semuanya, saya sok pinter. Karena ini baru tahu, jadi saya nggak bisa jawab. Oke. Nanti saya pelajari dulu. Pak, tanggapan ini dong, Pak Suswono yang nyindir ini cewek kaya nikahin pemuda nganggur. dikit aja Pak, gimana? Itu juga sebenarnya mau dilaporin Pak malah nih. Saya, politik saya riang gembira. Saya tidak mau menari-nari di tempat hal yang tidak perlu saya menari. Jadi saya tetap riang gembira, fokus pada apa yang saya lakukan. Masukan putih Mas Pram terkait masukan putih Mas Pram.